Halo geng, kembali lagi di channel Ferdi Official. Jangan lupa subrek, like, share, dan tombol notifikasinya. Kisah seorang ART yang sedih banget cuy. Dia baru sampai di rumah majikan barunya. Dia pikir dia bakalan bekerja dengan tenang di sini. Tapi dia dikasih kamar yang seberantakan ini, bayangin. Yang kayak gudang, dia harus tidur di gudang itu. Dan dia nggak dapetin kamar yang layak cuy. Gak hanya itu, bosnya juga menahan identitas dia supaya dia nggak bisa pergi di hari libur. Setelah itu tiba waktu makan malam nih cuy. ART-nya udah cukup lapar nih. Dia nanya ke bosnya, dia makan di mana ya? Dan bosnya itu ngejawab, kamu boleh makan setelah kami makan. Atau hanya dapat makanan sisa dari bos dan anaknya ini. Dia harus membereskan semuanya dan tidur tanpa kasur sama sekali. Walaupun udah capek seharian, bahkan tengah malam, bosnya ini nggak segan-segan buat bangunin ART-nya untuk bikinin dia makanan karena dia lapar tengah malam gitu. Karena ART-nya ini masih ngantuk banget cuy. Terus disuruh bikin makanan. Pas dia ngebawa makanannya ke bosnya ini, tiba-tiba dia numpahin ke baju dan juga berkas-berkas dari bosnya ini. Bosnya pun langsung marah besar gitu cuy ke dia. Dan kemudian hal yang mengejutkan banget terjadi cuy. Kita lanjut ke part 2 ya. Nah, waktu ART-nya nggak sengaja numpahin ke baju dan berkas ibu ini. Ibu ini benar-benar marah besar banget cuy. Dia langsung mencaci maki ART ini dan juga mendorong ART ini cuy. Nah, ternyata anak dari bos ini tuh ngelihat kejadian tersebut. Dan keesokan harinya sang ibu tuh ditelepon dari sekolah anaknya. Ibu ini disuruh datang ke sekolah anaknya karena anaknya bermasalah cuy. Nah, sampai di sekolah anaknya, gurunya pun menjelaskan bahwa anak ini tuh melakukan tindak kekerasan kepada seorang pengasuh yang ada di sekolah tersebut. Anak ini mencaci maki dan juga mendorong pengasuh tersebut. Padahal sebelumnya anak ini tuh benar-benar anak yang sopan dan baik. Setelah itu ibunya pun menyadari ibunya itu menjadi contoh bagi anaknya. Akhirnya sang ibu berperilaku lebih baik terhadap ART-nya. Dia memberikan hari libur kepada ART-nya dan mengajak ART-nya makan bersama. Buatlah suasana rumahmu menjadi nyaman, karena itu bakalan jadi contoh buat keturunan kamu nanti. Orang guru yang selalu ngebawa ibunya waktu dia lagi ngajar, sampai murid-murid tuh ngerasa terganggu tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Sampai para wali murid tuh bilang, nggak seharusnya bapak ini tuh ngebawa ibunya yang udah tua ke sekolah, karena bisa mengganggu proses belajar mengajar. Dan bahkan para wali murid pun bilang, kalau misalnya pak guru ini tuh tidak diberhentikan, maka mereka akan memindahkan anaknya ke sekolah yang lain. Karena merasa proses belajar mengajar di sekolah tersebut terganggu. Sampai pada suatu hari kepala sekolahnya tuh langsung ngedatangin guru tersebut dan mau menyampaikan pendapat dari wali murid untuk stop ngebawa ibunya ke sekolah. Nah, saat pak guru ini lagi ngomong sama pak kepala sekolah, tiba-tiba ibunya yang tadi duduk di luar ruangan itu hilang cuy. Dan si pak guru itu benar-benar langsung panik banget. Dia tuh langsung lari-lari ngejar ibunya, mencari ibunya tapi nggak ada cuy. Kita lanjut ke part 2 ya. Guru yang selalu ngajak ibunya pas ngajar part 2. Waktu kepala sekolah memperingati dia, tiba-tiba ibunya yang duduk depan pintu tuh hilang cuy. Anaknya pun benar-benar panik banget nyari ibunya. Dia berteriak sampai anak muridnya tuh pada tahu bahwa ibunya tuh hilang. Dan ternyata murid-murid ini tuh benar-benar peduli banget sama nenek itu cuy. Mereka pun ikut sibuk mencari nenek tersebut. Di tempat lain seorang murid ngomong ke ibunya, kalau ibu udah tua, aku yang akan menyetir mobil untuk ibu. Ibunya tuh terharu banget, tapi tiba-tiba di jalan anaknya minta berhenti. Dan ternyata anaknya itu ngelihat nenek tadi jalan sendirian. Sedangkan di sekolah para wali murid tuh ngelihat keadaan guru ini benar-benar khawatir banget sama mamanya. Karena ternyata mamanya adalah orang satu-satunya yang dia miliki dan yang selalu dia jaga. Tapi syukurlah ibu ini pun akhirnya ditemukan oleh anaknya. Nah, tapi melihat hal ini para wali murid itu benar-benar sadar banget. Karena ini adalah ikatan kasih antara anak dan ibu. Akhirnya wali murid pun sepakat untuk membiarkan bapak itu membawa ibunya setiap hari. Murid yang selalu lupa kalau disuruh sama gurunya. Nah, tapi akhirnya tuh nggak nyangka banget cuy. Namanya Maria. Di pesta akhir tahun, gurunya itu suruh anak-anak pakai baju yang keren karena mau foto-foto, tapi Maria ini pakai baju yang santai banget. Maria pun diomelin terus disuruh foto paling belakang. Sekolahan ini tuh memang sekolah anak orang kaya gitu cuy. Kemudian anak-anak ini juga disuruh membawa bekal masing-masing. Nah, tapi lagi-lagi Maria ini lupa. Dia nggak bawa bekal sama sekali. Dan akhirnya dia juga kena omel lagi sama gurunya. Terus anak-anak disuruh tukaran kado gitu. Maria ambil nih kadonya. Nah, giliran teman Maria yang ngambil kado itu nggak ada isi, cuma tulisan doang. Dan ternyata itu Maria yang bawa. Gurunya tuh benar-benar kesel banget sama Maria. Tapi tiba-tiba malam-malam ibu gurunya dapat surat. Lanjut part 2 ya cuy.
Muridnya yang selalu lupa tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Tiba-tiba ibu gurunya dapat surat dan ternyata surat itu dibuat oleh Maria, muridnya yang selalu lupa dan selalu dia marahin. Di kertas itu ada curahan hati Maria. Maria bilang dia nggak lupa menggunakan pakaian yang bagus, tapi dia nggak punya. Sang ibu baru saja dipecat dari pekerjaannya dan dia sudah tidak memiliki ayah. Akhirnya Maria terpaksa menggunakan pakaiannya yang udah robek. Begitu juga dengan bekal makanan. Di rumah Maria itu udah kehabisan makanan. Apalagi untuk membelikan kado buat temennya, bertahan hidup aja mereka udah susah banget. Dan dia bilang dia bersama ibunya tuh lagi benar-benar berjuang. Walaupun surat itu bukan ditulis untuk gurunya, tapi ditulis untuk Santa Claus. Jadi gurunya itu benar-benar nyesal banget. Dan malam itu gurunya pun langsung mendatangi rumah Maria untuk membelikan makanan, pakaian baru, dan juga hadiah untuk Maria. Makanya kita jangan gampang marah, karena kita nggak tahu keadaan seseorang. Kisah seorang guru honorer yang buta. Walaupun dengan kekurangannya dia bisa mengajar karena dia lulusan bahasa Inggris terbaik. Nah tapi cuy, selama dia ngajar dia tuh sering kali direndahkan. Dan anak-anak itu sering main-main saat pelajarannya dia. Sampai pas ada pertemuan orang tua gitu di sekolahnya, semua orang tua tuh pada ngomongin dia. Sampai-sampai para guru pun meragukan kemampuannya dia. Dan bilang Pak Isya ini harus berhenti ngajar kalau misalnya anak muridnya itu nggak dapetin nilai yang bagus. Nah tapi anak-anak ini tuh masih sering bolos gitu cuy tiap pelajarannya dia. Terus Pak Guru ini pun memohon supaya anak-anak tersebut masih mau belajar sama dia. Nah, tapi anak-anak ini bilang dia harus melepas tongkatnya dan jalan ke arah mereka. Terus Pak Isya ini pun jalan ke arah mereka. Nah, tapi Bapak ini pun terjatuh cuy. Lanjut part 2 ya. Pak Guru yang buta itu pun berusaha untuk berjalan tanpa tongkat menuju ke para muridnya, tapi dia pun terjatuh cuy. Akhirnya murid-muridnya pun merasa benar-benar bersalah banget sama Bapak ini, melihat usaha keras dari gurunya. Semua murid pun menyesali karena selama ini nggak menghargai Pak Isya. Sejak saat itu semua murid benar-benar tersentuh hatinya untuk belajar lebih rajin supaya Pak Isya tidak dipecat. Bahkan uniknya mereka diajari teknik memejamkan mata supaya lebih mengingat pelajaran. Semua murid pun bertekad untuk belajar dengan keras. Dan keren banget teknik dari Pak Isya pun bisa membuat murid-murid ini mengingat dengan mudah. Dan ternyata kelas yang diajarkan Pak Isya pun mendapatkan nilai yang bagus banget. Walaupun gurunya buta tetap berhasil mengajari muridnya, asalkan semua murid menghargai gurunya. Kisah seorang anak yang setiap hari berlari-lari pergi ke sekolah sampai jatuh kayak gini cuy, tapi dia selalu terlambat. Sampai di sekolah karena dia telat, dia selalu diomelin dan dipermalukan di depan teman-temannya. Dia juga selalu dihukum sampai dengan dia menangis cuy. Walau seperti ini, dia itu selalu tetap telat setiap harinya. Bahkan sampai pulang sekolah dia tetap berlari-lari secara terburu-buru untuk pulang karena dia harus bergantian pakaian dengan sang kakak yang juga bersekolah, namun mereka adalah keluarga miskin yang hanya memiliki satu seragam sekolah saja. Begitu pula sang kakak yang selalu terlambat karena harus bergantian pakaian kepada adiknya. Sampai di kelas dia juga selalu dihukum oleh gurunya ini. Namun mereka tidak pernah menyerah untuk pergi ke sekolah. Lanjut di part 2 ya cuy. Sang guru yang selalu marah saat sang kakak juga terlambat ke sekolah cuy. Namun kemudian suatu hari sang guru melewati sebuah rumah dan kemudian dia melihat siswanya yang berlari ke arah rumah tersebut. Dan dia pun menghentikan mobilnya cuy, dan dia lihat siswanya ini langsung membuka pakaiannya dan berganti pakaian kepada sang adik. Dan ketika sang guru mengetahui alasan dari siswanya ini selalu terlambat ke sekolah hanya karena bergantian pakaian, karena mereka hanya memiliki satu pakaian saja, Pak gurunya pun langsung pergi ke sekolah. Dan kemudian seperti biasa anak tersebut terlambat lagi. Nah tapi kali ini berbeda cuy, karena dia sudah mengetahui alasan dari anak tersebut. Padahal anak itu sudah memberikan tangannya untuk dihukum, namun sang guru pun langsung memeluk anak tersebut. Begitu besar perjuangan anak ini untuk tetap bersekolah walaupun hanya memiliki satu baju saja.